Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Dusun Lome, Desa Masawae, Kabupaten Pinrang, rusak diterjang puting beliung. Warga panik, sejumlah rumah warga pun rusak. Ratusan motor yang memakai knalpot bising tanpa kelengkapan surat dan sering balap liar di Makassar terjaring razia polisi. Satu jemaah haji asal Pinrang wafat di Mekah. Sebelumnya almarhum sempat sakit dan terserang flu diduga karena cuaca ekstrim di Arab Saudi. Puluhan rumah di Dusun Lome, Desa Masawae, Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang rusak diterjang puting beliung. Kencangnya angin mengakibatkan warga panik. Kerusakan rumah warga umumnya pada atap dan dinding rumah. Pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk penyaluran bantuan bagi para korban. Puting beliung menerjang Dusun Lome, Desa Masawae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Puluhan rumah rusak. Kerusakan umumnya pada atap dan dinding rumah yang diterjang puting beliung. Angin kencang tersebut berputar dari selatan ke arah utara, merusak atap rumah warga Dusun Lome. Kencangnya angin mengakibatkan warga panik sehingga berusaha mencari perlindungan di kolong rumah sambil memegang tiang. Yang mutar dan juga ada kayak putih-putih berterbang. Sampah ya Pak? Hah? Sampah yang terbang? Iya, ada yang putih-putih terbang itu, kecil-kecil itu. Dia mutar-mutar sampai dia 3 kali. Dia terjadinya sebelum asar. Pemerintah kabupaten telah menyalurkan beberapa bantuan dan insya Allah kami pemerintah kecamatan menindaklanjuti langkah-langkah selanjutnya. Selain di Kecamatan Duampanua, sejumlah rumah warga di Kecamatan Cempa juga rusak diterjang puting beliung. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam bencana ini. Pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk penyaluran bantuan bagi para korban. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kita beralih ke informasi haji. Satu jemaah haji asal Pinrang wafat di Mekah. Almarhum yang tergabung kloter 38 embarkasi Hasanuddin Makassar. Sebelumnya almarhum sempat terserang flu diduga karena cuaca ekstrim di Arab Saudi. Kematian almarhum sudah dilaporkan pada pihak keluarga di Indonesia. Kediaman Burhanuddin Abdullah Abbas di Jalan Murtala, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang terlihat sepi. Jemaah haji kloter 38 embarkasi Hasanuddin Makassar itu dikabarkan wafat saat persiapan tawaf ifadah. Ia meninggal dunia karena sakit dan kelelahan. Burhanuddin merupakan jemaah haji asal Pinrang yang berdomisili di Parepare. Pria berusia 67 tahun itu sebelum wafat terlihat sehat dan sempat bercanda dengan tenaga medis kloter 38. Dari informasi petugas haji kesehatan, almarhum sebelumnya hanya terserang flu, diduga karena dampak cuaca ekstrim di Mekah. Namun keesokan subuh, Burhanuddin sudah dinyatakan meninggal dunia. Malamnya masih sehat walafiat, walaupun memang ada gejala seperti flu, beringus kalau bahasa daerah kami di sini. Ternyata setelah ditinggalkan bahkan bersangkutan sempat bercanda, gembira bahwa merasa senang atas layanan kesehatan. Berpulangnya Burhanuddin sudah diketahui pihak keluarga di Indonesia. Sementara itu, kondisi 424 haji asal Pinrang lainnya diklaim masih stabil. Semua jemaah haji asal Pinrang terbagi 2 kloter, yaitu kloter 38 berangkat tanggal 18 Juni serta kloter 43 berangkat pada 20 Juni. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Seorang wanita di Makassar ditangkap polisi karena menyabet tangan suaminya dengan parang. Pelaku mengaku kesal sering dipukuli korban dan dilarang keluar rumah. Sementara pihak polisi melakukan mediasi agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi meringkus Teni usai menyabet tangan sang suami Renaldi dengan parang di rumahnya Jalan Hertasning Timur, Kota Makassar.
Akibat penganiayaan ini, korban dibawa ke rumah sakit karena jarinya luka robek hingga pendarahan cukup parah. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 parang. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku kesal sering dipukuli korban dan dilarang keluar rumah. Berawal dari istri ini selalu dipukuli oleh suaminya, yang kemudian istrinya selalu dipukul, akhirnya mau meninggalkan rumah, namun tetap dilarang oleh suaminya, sehingga suaminya mengancam istrinya dengan parang. Namun karena istrinya melawan, kemudian merebut parang tersebut dan kemudian menarik parang dari tangan suaminya sehingga tangan suaminya terluka. Pelaku hingga kini masih diperiksa intensif. Polisi juga melakukan mediasi agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat keduanya pasangan suami istri. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Guna menghindari bahaya kantong plastik terhadap lingkungan, sejumlah warga di Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Bulukumba beralih menggunakan besek daun kelapa sebagai wadah daging kurban pada momen perayaan Hari Raya Idul Adha kemarin. Selain ramah lingkungan, besek daun kelapa ternyata juga bisa menjaga kualitas daging. Saat perayaan Idul Adha biasanya masyarakat menggunakan kantong plastik sebagai wadah daging kurban. Namun karena berbahaya bagi lingkungan, warga Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Bulukumba beralih menggunakan besek berbahan daun kelapa. Sebelum memotong hewan kurban, warga bergotong royong mengumpulkan daun kelapa. Setelah terkumpul, daun kelapa dianyam menjadi besek sebagai wadah daging kurban yang hendak dibagikan kepada warga kurang mampu. Selain ramah lingkungan, besek daun kelapa ternyata juga bisa menjaga kualitas daging lebih baik dibanding menggunakan wadah kantong plastik. Terinspirasi untuk itu karena pengalaman untuk di klinik-klinik biasanya kalau misalnya ada dari sisa-sisa sampah untuk pasien-pasien yang di sebelah itu biasanya tidak hancur. Kalau misalnya kita pakai kantong plastik, berapa tahun pun ditanam di tanah itu tidak bakalan hancur. Dan itu mengganggu untuk tidak ramah lingkungan. Di Bulukumba ada 500 lebih hewan kurban disembelih pada perayaan Idul Adha 1444 Hijriah yang dibagikan ke ribuan warga kurang mampu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Nah, semoga semakin banyak lagi warga yang peduli lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik ya. Mungkin salah satu cara lain kita bisa membawa tempat makan atau minum sendiri ketika beli makanan dan minuman. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.